untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada, kita juga perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan naiknya taraf hidup masyarakat. Jadi tingkat konsumsi, misalnya tingkat konsumsi listrik, masyarakat akan meningkat. Jujur kami untuk untuk meningkatkan pembangunan sektor EBT, utamanya listrik itu perlu ada demand. Jadi perlu ada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Nurul, dan saat ini saya sudah berada di Kota Mamuju bersama dengan Bapak Anugrah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Tentu dengan keadaan yang sehat ya, Pak. Siap, alhamdulillah. Karena jauh-jauh dari Makassar sampai Mamuju, saya tidak mau melewatkan momen ini, Pak. Ada banyak hal yang harus saya tanyakan kepada Bapak ini. Oke. Nah, Bapak Anugrah sendiri kan salah satu dari utusan dari SDM. Mungkin bisa dijelaskan dulu sama teman-teman apa sih SDM itu, Pak? Oh iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Irawan. Saya adalah fungsional inspektur ketenagalistrikan ahli muda di Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Dinas SDM Sulawesi Barat itu memiliki beberapa tupoksi. Yang salah satu tupoksinya itu terkait bidang energi. Di tempat kami bertugas itu di bidang energi, kami itu ada dua. Pertama, kami melakukan konservasi energi. Yang kedua itu memberikan bantuan berupa pembangkit listrik untuk daerah yang belum dilayani oleh PLN. Jadi kami memberikan bantuan berupa pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan untuk melistriki daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN. Kemudian mengetahui fenomena perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi terjadi secara global tentu menimbulkan dampak besar atau multi efek. Nah, bagi kelangsungan hidup tentunya, tak terkecuali di Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, pertama, mungkin kita sudah merasakan ya. Iya. Mungkin apalagi kita di Indonesia yang garis khatulistiwa dengan dampak pemanasan global ini, maksudnya suhu di permukaan bumi itu semakin panas. Jadi kita rasakan ini sudah mungkin 1-2 bulan ini kurang hujan dan cuaca ini panas. Salah satu penyebab dari pemanasan global itu adalah efek rumah kaca akibat produksi CO2. CO2 tersebut diproduksi dari hasil pembakaran, baik itu dari bahan bakar fosil maupun limbah-limbah seperti plastik maupun limbah plastik dan lainnya. Nah, kemudian tadi menyinggung juga tentang penggunaan energi fosil. Nah, disinyalir pemanasan global terjadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tadi telah disebutkan penggunaan energi fosil yang berlebihan. Nah, atas hal tersebut upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah atau SDM sendiri sebagai representasi dari pemerintah untuk mengantisipasi hal itu? Alhamdulillah kami di Sulawesi Barat itu kami telah menyusun rencana umum energi daerah kami yang alhamdulillah sudah ditetapkan di tahun 2021 mulai Perda nomor 2 tahun 2021 tentang rencana umum energi daerah, ya, di mana di dalam rencana umum energi itu di situ merupakan rencana jangka panjang Provinsi Sulawesi, merupakan petunjuk, salah satu dokumen petunjuk dalam perencanaan secara jangka panjang di Sulawesi Barat. Ya, di dalam proyek tersebut di tahun 2020 target kami di tahun 2025 yaitu peningkatan bauran pembangkit EBT itu sebesar 40%. Kami lebih tinggi dibanding dengan target dari pemerintah pusat. Jadi itu merupakan salah satu komitmen kami untuk lebih mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan dibanding energi fosil. Alhamdulillah kami tahun 2020
2 ya, kami sudah menerbitkan juga pergubnya, Pergub tahun nomor 23 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi kami harap dengan adanya petunjuk ini bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan ke masyarakat dan ke warga Sulbar. Kami harapkan target-target yang kami tetapkan di RUET bisa tercapai. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Alhamdulillah. Bismillah. Kemudian di lingkup pemerintah baik pusat dan daerah sudah ada RUEN dan RUET. Merupakan program jangka panjang dalam sektor energi. SDM sebagai leading sektor dalam implementasinya. Bagaimana kesiapan teman-teman SDM sendiri? Kami perlu jelaskan lebih lanjut bahwa setelah ditetapkan pergub tentang rencana umum energi daerah dan ditetapkan juga peraturan gubernurnya tentang pelaksanaannya, untuk monitoring pelaksanaan RUET itu sendiri itu bukan di SDM, tapi monitoringnya ada di Bapeda, karena RUET itu bentuknya adalah dokumen perencanaan, jadi leading sektornya. Tapi untuk SDM, kesiapan dinas SDM untuk melaksanakan program-program kegiatan yang sudah ada ditetapkan di RUET, kami secara personil dan secara kedinasan siap melaksanakannya. Tapi tidak dipungkiri untuk sektor pendanaan, kami perlu jelaskan, sektor pendanaan tidak harus melalui APBD. Jadi kami terus walaupun keterbatasan APBD kami terus mengusahakan sumber-sumber pendanaan lain. Seperti contoh untuk tahun ini kami dalam pembangunan ada 4 unit PLTS, itu merupakan hibah dari Korea, KOICA Korea, melalui program akses UNDP. Itu ada di 4 lokasi dan itu cukup besar kapasitasnya. Jadi kami juga terbuka untuk APBN. APBN kami tahun ini sedang ada survei APBN itu pembangunan PLTMH 1 unit di Mamuju. Untuk 4 unit PLTS itu 2 di Mamuju dan 2 di Mamasa. Jadi kami Sulbar terbuka untuk segi pendanaan. Jadi memang bukan APBD saja ya Pak, bukan, untuk ininya, tapi ada dana dari luar juga. Ya. Nah, dalam RUEN atau RUET memuat bauran energi daerah menjadi bagian dari energi nasional. Mengatur target capaian energi terbarukan, apakah ini realistis dengan potensi sumber daya yang ada dan seperti apa Pak tantangannya? Alhamdulillah untuk potensi energi di Sulawesi Barat, kami ini kan bukan saja wilayah kami itu bukan saja pesisir, kami juga ada daerah pegunungan. Di pegunungan kami itu untuk potensi EBT itu cukup besar lah untuk kami di Sulawesi Barat, karena di pegunungan ada potensi air, kami ada potensi air, kami juga di pegunungan kami ada potensi angin di Majene, ya. Untuk potensi yang lainnya itu ya kita tidak punya, kami di daerah Katulistiwa kan untuk energi surya cukup lah untuk misalnya untuk dikembangkan, dan kami juga daerah pesisir untuk pengembangan potensi-potensi yang berbasis dengan tenaga air laut, misalnya gelombang laut ataupun pasang surut, mungkin bisa dikembangkan di Sulawesi Barat. Jadi kami secara potensi kami optimis dapat melaksanakan itu. Sebagai informasi juga bahwa untuk 2023 ini kami kan memiliki target sekitar 23% bauran EBT. Dalam realisasinya kami sudah di angka 30. Jadi melampaui target yang ada di RUET sekarang. Ada target 40% di 25 yang menjadi PR kami. Jadi masih ada 10%. Jadi inilah untuk upaya untuk mencapai 40% ini kami tidak bisa capai sendiri Sulawesi Barat. Jadi kami butuh dukungan dari pusat
maupun dari sektor swasta, dari pusat, baik berbentuk bantuan berupa pendanaan baik DAK atau APBN, atau sektor swasta berupa investasi atau hibah. Jadi kami sebetulnya terbuka, apalagi kami di Sulawesi Barat ini merupakan daerah daerah pendukung untuk ibu kota Nusantara ya. Nah, itu jadi kemungkinan kami bisa mensupport berupa energi maupun bentuk bahan-bahan tambang. Yang kita mungkin itu banyak bahan tambang dari Sulbar itu ya dibawa ke Kalimantan ataupun hasil bumi. Jadi itu butuh energi kan? Iya betul Pak. Ya memang Pak, betul, Sulbar ini kalau saya lihat di kanan sana ada gunung, kalau di sini lautnya. Biasanya kan gunung ya gunung, laut ya laut. Tapi Sulbar indah Pak pemandangannya, karena di sana gunung, di sini ada laut. Bisa dinikmati dua-duanya. Jadi kami juga itu untuk potensi yang sampaikan kan, walaupun PDRB terbesar kami itu dari pengolahan makanan. Itu pengolahan makanan itu dari industri kelapa sawit. Jadi kami ada beberapa mulai dari Mamuju Tengah sampai ke Sangkai itu perkebunan sawit. Itu selain potensi untuk pangan, sawit juga itu berpotensi sebagai energi. Itu limbahnya, maupun limbah padat maupun limbah cairnya. Limbah padatnya bisa dijadikan biomas ya, untuk pembantu pembakaran. Yang kedua untuk limbah cairnya bisa dibuat jadi pome, jadi bisa membuat biogas. Saya baru tahu juga Pak kalau sawit. Sekarang itu untuk industri sawit itu untuk perusahaan PKS ya, perusahaan kelapa sawitnya ya, yang memiliki pabrikan, kita bagi ada perusahaan perkebunan, ada perusahaan kelapa sawitnya yang mengolah dari cangkang sawit menjadi minyak sawit kan, VCO-nya itu. Nah, di situ mereka rata-rata di Sulbar sudah menggunakan biomas untuk pembangkit listrik. Jadi lebih ini lagi ya Pak. Baru produksi cangkang sawit kami itu berlebih sampai kami biasa mengirim untuk ke Makassar di Kima karena digunakan untuk pemanasan ya. Iya. Jadi memang Sulbar kaya ya Pak dengan. Alhamdulillah untuk kami sudah cukup lah untuk Sulbar. Nah kalau misalnya Pak tadi dijelaskan bahwa hal ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk direalisasikan tentang RUET tadi ini. Nah kemudian tadi juga ada sudah berkolaborasi dengan Korea. Nah kalau menurut Bapak untuk dapat berkolaborasi lagi dengan pihak yang lain, bagaimana atau langkah seperti apa yang ada di benak Bapak yang harus dilakukan? Harus kami lakukan ini sebetulnya ya mempersiapkan data-data potensi kami, apakah diperbaharui untuk informasi kami. Data potensi itu yang terakhir untuk survei itu di 2019. Jadi mungkin itu harus segera diperbaharui. Jadi kami itu pun kami telah rencanakan, insya Allah di 2024 kami telah merencanakan beberapa survei titik untuk pembangunan PLTS dan PLTA. Jadi itu yang harus diperbaharui, data-data potensi yang harus dipersiapkan, karena untuk mengusulkan bantuan-bantuan ke misalnya bantuan hibah ke Korea, kami juga sudah mendapatkan bantuan dari MCI Amerika, Pulau Karampuang PLTS 0,6 mega 4 unit, totalnya 0,6 mega 800 rumah tangga. Jadi itu cukup membantu kami. Jadi itulah mungkin langkah-langkah perlu persiapan data dan meningkatkan koordinasi konsultasi dengan calon-calon investor dan maupun di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi memang harus ada persiapannya Pak untuk dan promosi lah. Iya tentunya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kenapa pada umumnya masyarakat, khususnya masyarakat Sulbar tentunya harus beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Nah, pertama di Sulawesi Barat kan rata-rata untuk ini kita sambunglah program pemerintah. Pertama kan kami di sini untuk penggunaan memasak itu terbesar menggunakan gas memasak rumah tangga. Yang kedua itu
biomas atau kayu bakar. Listrik itu menjadi yang ketiga paling kecil. Jadi ini ada kebetulan ini untuk tahun ini ada programnya pemerintah pusat. Jadi bantuan alat memasak listrik. Nah, di situ diharapkan masyarakat bisa beralih dari menggunakan energi fosil yaitu berupa gas LPG berubah menjadi listrik. Nah, disitulah yang kedua, listrik tersebut kami usahakan untuk PLN kami untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil seperti batu bara ataupun diesel. Jadi untuk ke masyarakatnya kami himbaukan bahwa mungkin tahap ini kami belum pernah melakukan sosialisasi terkait penggunaan penggunaan energi baru terbarukan kepada masyarakat secara meluas karena keterbatasan potensi kami dan kedua keterbatasan kewenangan kami. Jadi memang belum disosialisasikan Belum. karena itu tadi ya Pak alasan-alasannya. Nah, kemudian berdasarkan data dan survei tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh Bapak bahwa masyarakat Sulbar tentunya sudah cukup dengan energi terbarukan yang ada seperti air, angin, panas bumi dan tenaga surya. Tapi kalau menurut Bapak apa masih perlu masukan dari luar untuk hal ini atau sudah cukup memang di Sulbar, Pak? Untuk potensi yang ada untuk Sulbar sudah cukup. Jadi ini untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada, kita juga perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan naiknya taraf hidup masyarakat, jadi tingkat konsumsi, misalnya tingkat konsumsi listrik, masyarakat akan meningkat. Jujur kami untuk meningkatkan pembangunan sektor EBT, utamanya listrik itu perlu ada demand, jadi perlu ada konsumen. Mengapa saya mengatakan dari awal itu bahwa pengalihan misalnya bahan bakar fosil, awalnya penggunaan bahan fosil itu bukan saya ke EBT tapi ke listrik. Listrik PLN, nanti listrik PLN kita usahakan dari EBT. Jadi gitu, misalnya untuk potensi itu kami sudah cukup. Ya, karena kemarin juga saya dengar banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya kita di Sulbar ini sudah cukup, sisa bagaimana investornya. Kesiapan investor di Sulawesi Barat yang sekarang ini yang menunggu untuk kuota PLN itu kami ada tiga perusahaan. Yang pertama di Tumbuan itu dia 150 mega. Di Tabulahan 2 kali 10 mega, 20 mega. Di Majene PLTB 70 mega. Itu mereka perusahaan yang sudah siap untuk pembangunan. Cuma karena demand di Sulawesi Barat ini masih kurang, jadi mungkin itulah pertimbangan dari PLN untuk tidak memberikan kuota dulu pembangkit untuk Sulawesi Barat. Jadi memang setiap halnya harus ini ya Pak? Harus balance. Iya, harus jadi balance. Harus kalau mau bisa kita membangun pembangkit EBT harus disiapkan konsumen demandnya. Tapi kalau pemanasan sendiri memang dampak dari penggunaan energi fosil ya Pak? Iya, salah satunya. Iya, salah satunya. Ya mungkin itu tadi perbincangan saya sedikit dengan Pak Anugrah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya karena mau berbincang sedikit dengan kami. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Kopel TV. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.